Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang ya rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Mohon izin, mohon maaf ya, agenda harusnya di hari Sabtu ya, kita di jam 10.30 ya. Kemudian kita rubah ya di hari Ahad ini ya, karena kemarin saya ada jadwal di program Pasca Sarjana ya di manajemen di kampus Cililitan gitu. Nah, mungkin teman-teman juga dari pagi tadi sudah mulai kuliah juga ya, sudah mulai dengan mata kuliah sampai dengan jam 12, dilanjut lagi, kemudian hari ini di jam 1 ya sampai jam 3 ya, berarti ya lumayan ya, kita akan berdiskusi kembali. Di hari libur tetap semangat ya, walaupun harinya hari libur, tapi semangatnya semangat 45. Itulah perjuangan teman-teman nih untuk mendapatkan gelar sarjana ya, luar biasa. Dan kesibukan yang serba padat kesibukannya dengan kuliah, dengan kerja ya, nah, luar biasa. Semoga apa yang teman-teman perjuangkan ya itu menjadi amal ibadah ya, menjadi juga semangat buat masa depan teman-teman menjadi lebih baik. Capek 4 tahun teman-teman kuliah itu nggak seberapa ya dibandingkan dengan setelah teman-teman mendapatkan gelar sarjana, teman-teman akan mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik ya. Karena kenapa? Karena esensinya ketika kita misalnya mendapatkan ilmu baru, dalam hal ini gelar baru, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan sesuatu hal kebaikan di dalam diri kita, kebaikan dalam masa depan kita, ya intinya ada upgrade, ada perubahan, sehingga teman-teman bisa tumbuh dan berkembang dengan karir teman-teman sendiri ya, yang ke depan ingin menjadi seperti apa. Ini luar biasa nih perkembangan dan semangat teman-teman yang patut saya acungi jempol ya, luar biasa ya. Baik, sebelum kita mulai ya perkuliahan kita hari ini ya, kita buka perkuliahan kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sesi ke-6 di pengantar ekonomi makro ya, di sebelumnya kita sudah membahas tentang teori pembangunan ya, dan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di minggu lalu ya. Nah, di minggu ini kita akan berdiskusi yang berhubungan dengan determinan dari pendapatan nasional. Sebentar, saya siapin dulu bahannya. Baik, sudah terlihat? Baik. Nah, di sesi ke-6 ini kita akan membahas tentang determinan pendapatan nasional ya. Di mana di permasalahannya ini di dalam suatu pendapatan nasional ya secara global ya yang kita bicarakan ya di pertemuan sebelumnya tentang di pendapatan yang didapatkan negara ya secara menyeluruh ya di secara nasional yang digabung dengan berbagai macam pendapatan-pendapatan negara itu apa yang didapetin. Nah, itu adalah pendapatan yang dihasilkan oleh negara ya di dalam semua yang dalam hal mendukung operasional suatu negara ini. Nah, kita hari ini berbicara tentang determinannya gitu ya. Kita ketahui bahwa kemarin kita membahas nih tentang pendapatan nasional ini ya di sesi keempat atau sesi kelima ya, sebelumnya itu kita membahas tentang total pendapatan yang diperoleh ya oleh seluruh faktor produksi milik negara ya dalam satu negara dalam periode tertentu ya, dalam tahun tertentu ya, dengan berbagai macam hal di situ yang berhubungan dengan pendapatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang kita dapatkan sebelumnya. Ada beberapa komponen pendapatan nasional yang kita kemarin sudah bahas di pertemuan sebelumnya mengenai dengan ada pendapatan produk domestik bruto ya, ada PDB, ada GDP yang sebelumnya. Ini adalah nilai total barang dan jasa akhir ya yang dihasilkan di dalam suatu negara.
Kemudian kemarin juga kita membahas tentang produk nasional bruto ya, PNB atau GNP adalah PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri yang minggu kemarin. Kemudian pendapatan nasional sendiri itu adalah PNB dikurangi dengan pajak yang tidak langsung dan ditambah dengan subsidi ya. Kemudian ada lagi 4 pendapatan perorangan ya, adalah pendapatan PN dikurangi dengan laba ditahan, di iuran asuransi sosial ditambah dengan transfer payment, itu pendapatan perorangan. Kemudian lagi pendapatan yang dapat dibelanjakan, DI itu adalah VI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, fungsi-fungsi pendapatan nasional yang sebelumnya kita bahas ya, dengan dia tujuannya adalah mengukur pertumbuhan ekonomi, kemudian menjadi dasar dari kebijakan ekonomi, dan menambah nilai kesejahteraan masyarakat. Nah, hari ini kita bahas determinan. Apa nih yang akan kita bahas dalam determinan? Kita berbicara tentang yang namanya fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini pertama kali dikemukakan ya di situ ya, dikemukakan oleh seorang ahli ekonom yang bernama John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ini adalah seorang ahli ekonom yang dia memperkenalkan tentang yang namanya fungsi konsumsi. Fungsi ekonomi itu, fungsi konsumsi itu apa? Fungsi konsumsi ini ada berbagai macam anggapan dari Keynes. Keynes dia berasumsi bahwa fungsi konsumsi, ya, fungsi konsumsi dia mempunyai beberapa sifat khusus. Ya. Apa itu sifat khususnya? Yang pertama adalah terdapat sejumlah barang ya, dalam hal ini barang mutlak ya, atau barang yang absolut tertentu di dalamnya untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan uang. Ini Keynes berpendapat bahwa ternyata sejumlah konsumsi yang ada dengan berbagai macam kebijakan, dengan berbagai macam mempertahankan hidupnya, dia mempunyai juga harus punya pendapatan ya, mau tidak mau ini akan menjadi suatu pendapatan yang dikurangi dengan konsumsinya. Kemudian ada lagi konsumsi berhubungan dengan pendapatan, yaitu dapat dibelanjakan ya, atau dikenal dengan nama disposable income ya, yaitu C sama dengan F dalam kurung YD. Yang ketiga, jika pendapatan yang disiapkan itu dibelanjakan meningkat ya, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, ini yang dikemukakan oleh Keynes. Dia menjelaskan ya di sini berarti hubungan antara si pendapatan dan konsumsi masyarakat ini, teori ini jelas Keynes dia mengatakan bahwa rumus konsumsi Keynes ini C sama dengan A tambah B kalikan dengan Y. Di mana dia ada yang namanya penjelasan ya, di dalamnya itu yang berhubungan dengan konsumsi dari ini. Nah, Keynes ini jika jadi bila dia merupakan ada suatu delta YD. Delta YD ini adalah suatu perubahan. Suatu perubahan atau suatu kenaikan dari pendapatan ya yang siap dibelanjakan. Ini disingkat dengan nama YD. Kemudian ada namanya delta C. Delta C ini adalah perubahan konsumsi yang berubah. Maka kalau kita hitung dengan menggunakan nilai delta C per delta YD, ini dia akan memiliki bernilai positif ya dan kurang daripada 1. Jadi kisarannya itu 0 kurang dari delta C per delta YD kurang dari 1. Berarti nilainya antara 0, sampai dengan 0, sekian tidak sampai dengan 1. Yang keempat, Keynes mengatakan adalah proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Nah, Keynes sendiri menjelaskan seperti ini. Sehingga dengan apa? Dengan pendapatan yang ada, pendapatan yang dibelanjakan ya oleh suatu negara untuk konsumsi itu tetap. Subsidinya tetap, pendapatan pajaknya tetap ya. Nah, sehingga yang terjadi apa? Ada di sini namanya proporsi disebut dengan kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to customer atau dikenal dengan MPC. Nah, berdasarkan dari keempat asumsi Keynes tersebut, maka fungsi konsumsi dapat ditulis ke dalam bentuk persamaan
C sama dengan A plus B kalikan dengan YD. Di mana C ini adalah konsumsi, ya. YD adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. A sendiri adalah konsumsi dasar ya, tertentu yang tidak tergantung pada pendapatan ya. B sendiri adalah kecenderungan konsumsi marginal. Dalam hal ini disingkat dengan nama MPC. Ini adalah rumus dari Keynes. Dari dia mengatakan tadi dengan perubahan 4 asumsi tadi. Kemudian ada yang berikutnya tentang yang namanya fungsi tabungan. Fungsi tabungan di sini rumusnya adalah Y sama dengan C plus S. Y sama dengan dalam kurung A plus B kalikan dengan YD ditambah dengan S. S sendiri adalah Y dikurangi dalam kurung A plus B kalikan dengan YD. S juga bisa bernilai sama dengan A minus A tambah 1 min B kalikan dengan YD. Di mana S sendiri adalah berupa tabungan, ya. Di mana A sama dengan tabungan negatif bila pendapatan sama dengan 0, ya. Atau 1 min B. Ini akan memiliki suatu kecenderungan dia menabung marginal, ya. Atau dikenal dengan nama MPS. YD sendiri adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan pendapatannya. Apabila kita perhatikan, ada di sini berbagai macam persamaan ya, yang pada persamaan tabungan adalah MPS sama dengan 1 dikurangi B. Pada persamaan konsumsi ya MPC sama dengan B. Berarti MPS sama dengan 1 dikurangi dengan MPC ya, sehingga MPC-nya pindah ke sebelah kiri menjadi MPS ditambah MPC sama dengan 1. Ini persamaan asumsinya. Jadi ada rumusnya yang fungsi persamaan tabungan, ada fungsi persamaan konsumsi. Nah, ini kalau kita misalkan ya dengan berbagai macam tadi ya, ada yang namanya dengan berhubungan di sini ada suatu grafik ya, di mana grafik ini adalah grafik C dengan S ya. Customer di sini berarti adalah konsumsi ya, dengan saving dengan tabungan yang ada terhadap fungsi Y di sini. Nah, di sini ada yang namanya fungsi-fungsi di dalam suatu Keynes ini. Keynes dia punya namanya fungsi konsumsi yang tadi ya. Di mana fungsi itu dia menunjukkan hubungan antara si pendapatan si Y, ini adalah si pendapatan ya, dengan C dengan konsumsi. Jadi rumusnya tadi C sama dengan A ya plus BY. C sama dengan A plus B kalikan dengan Y. Di mana A tadi adalah konsumsi yang otonom, yang saat pendapatannya 0. B sendiri adalah MPC atau marginal profit to custom, ya, consume. Ya. Ini bagian dari pendapatan tambahan yang digunakan untuk konsumsi. Maksudnya apa? Semakin tinggi pendapatan konsumsi juga semakin meningkat. Tetapi tidak sebesar kenaikan pendapatan itu sendiri. Karena apa? Karena sebagian itu ditabung sebenarnya. Nah ini, ketika dia mendapatkan suatu pendapatan dalam tertentu, ini adalah sumbu, ini adalah S adalah fungsi saving ya, pendapatan, di mana min A ya ditambah dengan 1 plus 1 min B kalikan dengan Y. Nah, antara di sini saving dengan saving yang digunakan, saving ini adalah tabungan C sama dengan Y, ini disimpan. Tadi kan tidak semua disimpan, sehingga semakin tinggi pendapatan tadi, konsumsinya meningkat. Otomatis ya, pendapatan kita meningkat, konsumsinya berarti terus dia meningkat. Tetapi di satu sisi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagiannya itu, sebagian itu harus ditabung dengan adanya permintaan di situ. Nah, ini ada contoh. Jika fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD, pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah sebesar 30 miliar. Pertanyaannya apa? Berapakah nilai konsumsi agregatnya? Yang B, berapa besar keseimbangan pendapatan nasionalnya? Yang C, kemudian gambarlah grafik konsumsi dan tabungan tadi dalam satu grafik. Gimana nih? Nah,
Kalau tadi kita misalkan, di situ ada yang namanya penyelesaian jika YD sama dengan 30 miliar. Ya. Maka C-nya tadi adalah 15 ditambah dengan 0,75 kalikan dengan 30. Sehingga C sendiri berapa? 37,5. Dari mana? 15 ditambah 0,75 kali 30. Ya, ini adalah sekitar berapa tuh? 22,5. 23,5 ya. 22,5. Nah, setelah itu ditambahkan dengan 15. Berarti ketemunya adalah 37,5. YD sama dengan C plus S. Atau S sendiri adalah YD dikurangi dengan C. Sehingga S sama dengan YD dikurangi C sendiri sudah ada kan di sini. Ya, berarti 15 ditambah 0,75 YD. Sehingga S sendiri adalah 0,25 YD ya dikurangi dengan 15. Jadi keseimbangan pendapatan itu terjadi bila S-nya sama dengan 0. Jika jadi apa? Jadi kalau kita masukkan 0 sama dengan 0,25 YD dikurang 15. Berarti 0,25 YD sama dengan 15 pindah ruas. Jadi 15. Dari min ke plus. Berarti YD-nya sebesar 60 miliar. Kalau YD-nya ketemu 60 miliar, tinggal masukkan ke dalam persamaan C. C sama dengan 15 ditambah 0,75 dikalikan dengan 60, ketemunya adalah 60 miliar. Itu datanya di situ. Ini kalau kita gambarkan nih di dalam bentuk ini, dia ada ketemu tadi C-nya 37,5, kemudian nilai S-nya 0 ya, kemudian C-nya 60 miliar. Ketemulah titiknya di sini 0, 15, ini E-nya 60, jadi 60,60 dengan persamaan S-nya adalah 15 tambah 0,25 YD sehingga ketemu titik equilibrium atau titiknya ini adalah sama-sama diketemu di 60,60. Jadi E-nya sendiri adalah 60,60 di mana Y sama dengan C, Y-nya ya, kemudian C sendiri berapa? 15 ditambah 0,75 YD. Ini adalah pendapatan dan konsumsi yang ada. Baik, kita presensi dulu ya. Biar presensinya di awal nih. Sebentar ya.
Tanggalnya harus saya rubah dulu. Tanggal 4 ya hari ini ya. 4 Mei. Oke. Ratih Wulandari ada. Ada Pak. Sri Rahayu. Hadir Bapak. Lingling Kristiani. Hadir Pak. Selvi Yanita. Hadir Bapak. Maya Susanti. Hadir Pak. Hadir semua ya.
Aisyah Diah Pertiwi. Aisyah hadir, Pak. Dini Andini. Hadir, Bapak. Elisa Trisenda. Hadir, Pak. Dedi Agustian. Hadir, Pak. Siti Melisa. Hadir, Pak. Zaidan Ahmad. Hadir, Pak. Intan P. Silitonga. Intan ada di room nggak? Intan nggak ada. Ada yang tahu kemana Intan? Biasanya kalau hari Minggu ke gereja, Pak. Oh iya benar ya. Iya. Biasanya jamnya nggak tahu ya jam. Biasanya kan mereka ada ininya ya, ada jam-jamnya. Oke, kita izinkan saja. Audia Afrilia. Audia masih di jalan. ada di room nggak? Ada ya. Oke, kita hadirkan. Ya, ada. Muhammad Zainuddin. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Firman Kosasih. Kemana Muhammad Firman? Nggak ada ya? Nggak ada kabar? Azizah Alfianti. Azizah ada? Di room nggak ada? Ada yang tahu kemana? Oke, ini belum saya akhiri ya. Nanti kalau ada yang dia masuk ya, di info ya. Tadi absennya jadi belum saya selesaikan. Baik, kita ini ya, kita lanjutkan. Nanti teman-teman ada beberapa tugas ya yang nanti kan ini mau pertemuan ke-6 nih udah mau ke-7 ya. Nanti kan sebelumnya UTS itu ada 3 tugas yang harus teman-teman selesaikan. Jadi tugas sebelumnya itu ada nanti tugas sebelum UTS ada 3 yang harus diselesaikan. Nah, nanti kita selesaikan. Jadi saya upload mudah-mudahan hari ini ya. Hari ini saya upload untuk tugasnya. Biar nanti teman-teman nanti bisa mulai mengerjakan tuh karena nanti otomatis di pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak tuh minggu ke-7, minggu ke-8 minggu tenang. Nah, kemudian teman-teman UTS. UTS-nya offline atau online tergantung teman-teman ya, nanti disesuaikan. Kira-kira teman-teman nanti maunya mau offline atau mau online gitu ya. Nah, nanti kita sepakati nanti di pertemuannya adalah pertemuan yang keempat ya. Ke-7 nanti.
samakan di pertemuan ke-7. Jadi biar teman-teman nanti bisa tuh di pertemuan ke-7 nanti kira-kira apa nih yang mau teman-teman selesaikan di pertemuan ke-7 ini. Oke, kita lanjutkan ya. Selesai, sudah tampil belum? Belum, Pak. Oh, belum, sebentar. Oke. Tadi ke stop tadi berarti ya. Tadi ke stop. Oke, tadi sampai sini ya. Tadi yang berhubungan dengan grafik ya, dimana di grafik itu antara pendapatan ya. Jadi semakin tinggi pendapatan konsumsi juga akan meningkat ya. Sama halnya dengan kita, kalau duit kita, penghasilan kita meningkat, gaya hidup kita meningkat, konsumsi juga meningkat gitu. Tetapi ini tidak sebesar dengan kenaikan pendapatan itu sendiri ya, karena sebagian itu nanti bisa ditabung kalau misalnya jadi ada saving, ada tabungan yang disiapkan untuk kedepannya. Baik, berikutnya kita berbicara tentang anggaran pendapatan belanja negara gitu ya. Nah, anggaran pendapatan dan belanja negara di sini ada berbagai macam kebijakan ya. Di sini ada yang namanya pertama ada tentang yang namanya kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang menyesuaikan di bidang pengeluaran ya. Di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Nah, itu adalah kebijakan fiskal ya yang berhubungan dengan APBN negara. Kebijakan pemerintah juga dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan juga sama ya di dalamnya dalam rangka itu untuk menstabilkan ekonomi. Kebijakan ekonomi pemerintah ini yang dilakukan melalui dengan anggaran yang disiapkan, anggaran yang dirancang ya dalam hal ini anggaran pendapatan belanja negara. Tujuannya adalah bagaimana dia mengatur penghasil pendapatannya dan mengatur keuangannya negara demi tujuan ekonomi tertentu. Seperti adanya pertumbuhan, ada stabilitas ya dan pemerataan yang ada. Tujuan kebijakan fiskal ini beraneka ragam ya, mulai dari yang pertama bagaimana dia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat ya. Yang kedua bisa dengan mengurangi angka pengangguran dikurangi. Yang ketiga bisa berbicara tentang bagaimana menstabilkan harga ya. Bagaimana dengan mengendalikan inflasi yang ingin dia kendalikan. Yang keempat, bagaimana dia mewujudkan adanya pemerataan pendapatan. Bentuk-bentuk kebijakan fiskal di dalam APBN ini banyak ya. Ada bentuk secara ekspansif ya, itu melakukan suatu perluasan, dia dengan meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak ya untuk mendorong pertumbuhan. Nah, ini biasanya saat terjadinya resesi gitu ya. Ada perluasan yang secara ekspansif dilakukan. Kemudian ada lagi berikut tentang yang namanya ada secara kontradiktif.
Di mana kontradiktif ini adalah pengetatan. Dia mengetatkan, dia mengurangi adanya pengeluaran ya, dengan menaikkan pajak untuk menahan terjadinya suatu inflasi yang ada. Kemudian berikutnya, bagaimana komponen APBN terkait nih? APBN ini banyak hal ya, pendapatan negara itu didapatkan dari berbagai macam sumber yang teman-teman tahu itu. Ada pendapatan yang didapatkan dari pajak, ya, ada PNBP, ada hibah yang didapatkan. Kemudian belanja negara apa? Belanja negara itu juga ada belanja pemerintah, ya, pemerintah pusat dia belanja dan transfer ke daerah itu belanja negara. Kemudian ada lagi pembiayaan ya, berupa dengan defisit ditutup ya dengan adanya pinjaman, adanya mungkin penerbitan obligasi dan lain sebagainya. Ini yang berhubungan dengan kebijakan fiskal. Ada beberapa instrumen ya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal di sini ada yang pertama, ada yang namanya belanja ya, atau ada yang namanya pengeluaran negara ya, government. Ada yang berikutnya tentang perpajakan ya, perpajakan. Berbicara tentang yang namanya ini, yang namanya instrumen kebijakan fiskal tadi adalah negara dia mau nerima pajak atau negara ada pengeluaran gitu ya. Belanja negara ini dikenal dengan nama pengeluaran belanja negara. Belanja negara, pengeluaran negara gitu ya. Nah, itu sama. Nah, berbicara tentang belanja atau pengeluaran negara, belanja negara ini pengeluaran itu dia meliputi belanja pemerintah. Pemerintah itu punya belanja loh. Ada yang namanya dia punya karyawan, punya namanya pegawai negeri sipil. Nah, PNS itu dibayar sama kita, sama rakyat dari uang pajak, dari pendapatan negara. Bayarnya dari mana? Gaji PNS itu dibayar pusat. Ada gaji PNS, ada pembangunan infrastruktur, ada subsidi-subsidi yang diberikan ke masyarakat ya melalui tadi ada subsidi dengan subsidi BBM ya, ada subsidi misalnya dengan beras bulog dan sebagainya, itu kan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada lagi yang dan lain sebagainya. Ada juga yang biaya yang ditransfer ke daerah-daerah, bantuan untuk dana desa dan sebagainya. Ini digunakan untuk adanya pembangunan ya, adanya subsidi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu adalah belanja negara. Belanja negara itu juga di dalamnya itu harus memikirkan jika terjadi pembiayaan anggaran. Jika terjadi defisit, nah, maka ditutup melalui adanya penerbitan obligasi, surat utang negara ya, kemudian juga bisa pinjaman dalam dan pinjaman luar negeri. Nah, ini yang menyebabkan agak sedikit boncos dana defisit. Nah, otomatis kalau tidak kita menghemat ya kita minjam. Kalau minjam nambah terus utang kita kan gitu. Utang negara yang terus bertambah. Kemudian berikutnya ada yang didapatkan dari perpajakan ya, tax. Dengan penerimaan perpajakan, penerimaan negara ini berupa utamanya pajak, misalnya pajak PPN. Teman-teman, pajak PPN itu setiap hari teman-teman bayar. Teman-teman makan di restoran, teman-teman makan di mall, itu sudah ada pajaknya 11%, teman-teman bayar. Teman-teman bayar misalnya berapa? 100.000, itu sudah ada 100.000 plus pajak lebih 11%, berarti sekitar 111.000, itu sudah ada didapatkan dari situ. Apa maksudnya? Berapapun yang teman-teman lakukan, yang teman-teman belanja yang memang record ya dengan belanja, karena restoran itu semua sudah punya yang namanya pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Teman-teman beli barang-barang juga sama, semua dipajaki 11% dan sebagainya, itu ada pajak yang harus dibayar gitu. Kemudian ada lagi PPH, pajak penghasilan. Pajak penghasilan sama Pak. Pajak penghasilan itu dibayar oleh siapa? Oleh perusahaan yang menjadi pemotong pajaknya. Teman-teman bayar setiap bulannya, setiap tahunnya, kemudian teman-teman melaporkan ya pajak PPH-nya. Kemudian ada lagi tentang bea cukai, itu juga sama ya dengan adanya pajak dan sebagainya. Kemudian ada lagi namanya penerimaan negara bukan pajak, ada namanya VNBP ya, mulai dari adanya dividen BUMN, sumber daya alam yang didapetin dari alam ya dan lain sebagainya, itu digunakan untuk
membiayai yang adanya adalah belanja negara. Itu adalah instrumen. Kemudian bagaimana tujuan kebijakan fiskal? Berbicara tentang namanya tujuan kebijakan ya, kebijakan fiskal. Di sini dibicarakan adalah pertama untuk meningkatkan produksi nasional katanya. Produksi nasionalnya meningkat dan pertumbuhan ekonominya meningkat. Ya kan? Ketika dia meningkatkan ada yang namanya produksi nasional ya, kemudian pertumbuhan ekonomi, nah pemerintah di sini dia pasti akan meningkatkan berbagai macam belanja ya. Misalnya ada belanja infrastruktur, ada belanja pendidikan ya, ada juga untuk mempercepat adanya aktivitas ekonomi dan investasi yang ada. Ya. Yang kedua, di situ ekonominya tumbuh di dalamnya ya. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. Nah, harganya harus wajar. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang namanya penstabilan ekonomi. Ekonomi yang stabil, dia mengendalikan terjadinya inflasi yang ada dan resesi yang melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara tadi. Sehingga tingkat harganya stabil gitu ya. Ketika tingkat harganya stabil, maka yang terjadi apa? Ada yang namanya kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada pelayanan publik ya, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah memperluas lapangan kerja. Lapangan kerjanya luas dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan adanya kesempatan kerja. Ya, dengan mendorong berbagai macam ya proyek-proyek pemerintah ya atau insentif ya pada sektor swasta, maka akan terciptalah lapangan kerja baru ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi pemerataan distribusi pendapatan melalui subsidi, bantuan sosial, dan sistem perpajakan secara progresif. Terjadi kesenjangan sosial itu dapat dikurangi gitu ya. Sehingga ujungnya apa? Ujung tombaknya kesejahteraan masyarakat itu meningkat dengan sendirinya. Kemudian ada lagi yang namanya definisi dari APBN, ya, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, ada yang namanya rencana keuangan ya. Rencana keuangan ini, rencana keuangan tahunan pemerintah negara ini harus disetujui oleh DPR. DPR harus setuju. Kenapa DPR menyetujui? Karena DPR itu sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang mereka dengan sendirinya adalah sebagai wakil dari anggota Dewan, wakil-wakil dari rakyat, maka semua rencana anggaran pendapatan belanja negara itu harus disetujui oleh APBN. Ya. APBN sendiri itu adalah rencana keuangan yang tahunan pemerintah pusat Indonesia yang disusun dengan berbagai macam ya, ditetapkan setiap tahunnya, yang berisi dalamnya ada pendapatannya berapa, ada belanja negaranya berapa untuk mencapai pembangunan nasional. Ada berbagai macam komponen utama di dalam APBN ya. Kalau teman-teman bisa pelajari, ada namanya pendapatan negara. Negara itu punya pendapatan. Pendapatannya dari mana Pak? Dari pajak. Ada PNBP tadi kan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah dan sebagainya. Kemudian negara selain dia dapat pendapatan, dia juga belanja negara. Apa belanjanya? Untuk membiayai segala macam operasional dari pemerintah. Operasional pemerintah dibiayai, pembangunan dibiayain, infrastruktur dalamnya ya, ada subsidi-subsidi, nah bahkan transfer ke daerah pun untuk membantu daerah-daerah tertinggal ya, itu pun dialokasikan sebagai belanja negara. Kemudian ada lagi pembiayaan. Dari mana pembiayaannya Pak? Dari sumber dana untuk menutupi defisit anggaran. Misal melalui utang ya, penerbitan surat berharga negara dan sebagainya. APBN ditetapkan ya dengan undang-undang ya, sehingga dijadikan sebagai alat kebijakan fiskal di dalam mengelola perekonomian negara. APBN jelas berisi secara sistematis dan secara terperinci yang memuat adanya rencana dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Jadi dia per 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahunnya. Nah ini adalah daftar sistematis. APBN, Pak bisa berubah nggak? Boleh. APBN itu ada namanya APBN perubahan. APBN perubahan itu bisa namanya perubahan APBN.
Nah, perubahan APBN ini bisa dipertanggungjawabkan ya, APBN setiap tahunnya yang tetap harus ditetapkan dengan undang-undang gitu ya. Kapan APBN berubah, Pak? APBN berubah itu ada namanya APBNP. Jadi adanya APBN perubahan. Ini merupakan APBN revisi atau perubahan terhadap anggaran pendapatan belanja negara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena terjadi perkembangan, terjadinya situasi ekonomi makro, penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan negara. Gitu ya. Ada berbagai macam alasan dilakukan APBN perubahan ini. Pertama, mungkin terjadi satu, bisa perubahannya itu adalah perubahan asumsi makro. Asumsi makro ini berarti adalah perubahan secara pertumbuhan ekonomi. Harga minyak, harga inflasi, dan sebagainya ini meningkat dengan sendirinya. Yang kedua, bisa terjadi keakibat dari perubahan target pendapatan negara. Negara itu punya target pendapatannya, dan bagaimana pendapatan target negara ini dia didapatkan dari berbagai macam sumber sehingga negara mempunyai tambahan, mempunyai bagian, mempunyai berbagai macam tambahan-tambahan di dalam pendapatannya itu. Kemudian ketiga, bisa juga adanya kebutuhan belanja tambahan, Pak. Misalnya ada akibat bencana ya, atau kemarin pandemi COVID-19 yang menyebabkan anggaran perubahan itu mau tidak mau harus disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Pemberian subsidi ya, atau mungkin ada program baru yang urgensi yang harus dilakukan secara cepat. Kemudian apa lagi? Ada namanya penyesuaian biaya anggaran yang keempat ini. Dengan apa? Dengan misalnya terjadinya defisit yang membesar dan mengecil ya dalam suatu ini juga sangat penting di dalamnya, yaitu berhubungan dengan pembiayaannya itu. Terus bagaimana Pak proses APBN itu berubah? Ada namanya proses APBN berubah itu dilakukan oleh pemerintah ya. Diajukan kepada DPR ya, kemudian dibahas oleh DPR ya, dan disahkan melalui namanya ada Undang-Undang APBNV. Apa tuh APBNV? Yang biasanya dilakukan dalam 1 tahun anggaran ya, tetapi bisa bila terjadi mendesak. Jadi hanya 1 kali perubahannya. Tapi kalau mau perubahan kedua kali boleh, kalau keadaan tertentu yang mendesak yang memang harus bisa dirubah dengan sendirinya. Itu boleh dilakukan. Nah, bagaimana sekarang kita penyusunan APBN? Di dalam yang namanya penyusunan APBN ya, APBN ini pemerintah dalam hal ini harus mengajukan berupa rancangan APBN negara yang dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang tentang APBN, anggaran pendapatan belanja negara, kepada DPR. Ya. Kepada DPR itu wajib nih. Ketika dia sudah pada DPR, dia menetapkan ada namanya undang-undang tentang APBN paling lambat. Selambat-lambatnya adalah 2 bulan tuh, sebelum tahun anggarannya itu dilaksanakan kalau tidak ada perubahan. Jadi penyusunan ini dengan sendirinya adalah merupakan proses ya dari rancangan suatu pendapatan dari belanja negara ini untuk 1 tahun anggaran yang jelas pemerintah harus melakukannya dan disahkan oleh DPR. Ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi di dalam penyusunan APBN. Yang pertama, penyusunan rencana awal oleh pemerintah. Pemerintah menyusun rencana awal APBN seperti apa. Dimulai dengan menentukan ada asumsi dasar ekonomi makro, dalam hal ini pertumbuhan ya, ada inflasi, ada growth, ada harga minyak, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi disusun oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Bappenas ya, dalam Pembangunan Nasional, dan instansi yang terkait. Setelah disusun, kemudian rencana awal pemerintah, kemudian yang kedua adalah menyampaikan KEM. Menyampaikan KEM ya. KEM itu adalah kerangka ekonomi makro, dan PPKF ke DPR. Apa tuh PPKF? Pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR dibahas. Jadi pemerintah dalam menyampaikan kerangka ekonomi makro, atau kita singkat dengan nama KEM, dan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF ya kepada DPR untuk dibahas. Yang ketiga, ada namanya pembahasan RAPBN dan nota keuangan.
Jadi presiden dalam hal ini menyampaikan rancangan APBN ya. Dalam hal ini adalah RAPBN ya, dan nota keuangan ya dalam pidato kenegaraannya. Biasanya ini dilakukan sebelum 17 Agustus tadi, pada waktu 16 Agustus. DPR membahas bersama pemerintah dengan komisi-komisi terkait di dalamnya itu. Kemudian yang keempat ada bagaimana pengesahannya Pak. Pengesahan RAPBN bisa menjadi APBN. Ya. Yang namanya setelah pembahasan RAPBN ya, Rencana Anggaran Pendapatan Negara ini disahkan menjadi Undang-Undang APBN maksimal sebelum tahun anggaran dimulai, sebelum 1 Januari. Yang kelima, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah melakukan pelaksanaan ya, melakukan dalam APBN ini dan melapor kepada DPR dan BPK. Itulah kurang lebih penyusunan APBN ini. Pada prinsipnya apa? Lakukan dengan menggunakan transparansi, lakukan dengan efisiensi, dengan akuntabilitas, dan prinsip berkeadilan. Kemudian bagaimana pelaksanaan APBN? APBN ini ada namanya pelaksanaannya, pelaksanaan APBN ya. APBN dilaksanakan dengan setelah ditetapkannya undang-undang. Pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut ya dengan ada yang namanya peraturan Pak Presiden. Berdasarkan perkembangannya, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi atau mengalami perubahan ya untuk melakukan adanya revisi APBN. Pemerintah harus mengajukan adanya RUU perubahan APBN ya untuk mendapatkan adanya persetujuan DPR. Ya, dalam keadaan darurat, nah misalnya terjadi bencana alam, pemerintah dapat melakukan pengeluaran ya yang belum tersedia anggarannya. Boleh itu kalau terjadi suatu hal yang berubah ya pada waktu jadi bencana alam dan sebagainya. Intinya apa? Pada pelaksanaannya ini, pada pelaksanaan APBN ini ya, dia merupakan adalah proses bagaimana menerapkan, mengimplementasikan rencana anggaran yang telah disetujui untuk bisa memenuhi kebutuhan negara sepanjang tahun anggarannya. Pelaksanaan ini melibatkan seluruh instansi pemerintah dan dia mengelola dana sesuai dengan ketentuan yang ada ya di dalam yang namanya apa? Di dalam ketentuan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Ada berbagai macam tahapan dalam pelaksanaan APBN. Yang pertama, pada tahap penerimaan negara. Pemerintah dalam hal ini mengumpulkan pendapatan negara dari berbagai macam sumber, mulai seperti pajak ya, ada PPh, ada PVN, ada penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP ya, dan hibah yang ada. Kemudian pendapatan penerimaan negara digunakan untuk membiayai belanja negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pengeluaran negara. Pemerintah melakukan belanja negara sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan dalam APBN. Seperti belanja pegawai, seperti barang dan jasa, kemudian belanja modal ya, dan transfer ke daerah. Kemudian yang berikutnya apa? Belanja ini dilakukan oleh siapa? Oleh kementerian, oleh lembaga, oleh pemerintah ya daerah melalui adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga ada namanya pembiayaan defisit. Jika terjadi defisit dalam APBN, dia pembiayaan dilakukan melalui ada namanya penerbitan surat utang negara atau obligasi atau pinjaman luar negeri. Kemudian apalagi pembiayaan digunakan untuk menutup selisih antara pendapatannya ada dan belanja negara. Tuh ada selisihnya enggak. Gitu. Kemudian yang keempat ada namanya pengawasan dan pelaporan. Pelaksanaan APBN ini jelas diawasi oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan DPR untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dari peruntukannya bagaimana. Pemerintah kemudian melaporkan realisasi pelaksanaan APBN secara berkala nih. Setiap triwulan, setiap 3 bulan sekali. Untuk apa? Untuk memastikan terjadinya akuntabilitas. Yang jelas prinsipnya apa? Prinsipnya dalam menetapkan pelaksanaan APBN ini adalah efisien. Memastikan bahwa dana digunakan seefisien mungkin ya untuk mencapai tujuan anggaran yang sesuai. Kemudian apalagi akuntabel. Setiap penggunaan anggaran ya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian transparan. Proses penggunaan anggaran ini harus terbuka ke masyarakat. Pelaksanaan APBN bertujuan untuk mendorong
pencapaian target ekonomi ya, dalamnya termasuk pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan sosial. Ini yang diharapkan di dalam pelaksanaan APBN. Kemudian bagaimana kalau kita yang namanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan? Nah, tadi jelas ya, di dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ini, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Pak Presiden di sini menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Ini selambat-lambatnya 6 bulan dari tahun berjalan. Kemudian berikutnya tentang ada yang namanya struktur APBN. Apa aja yang termasuk ke dalam struktur APBN? Struktur APBN di sini adalah pendapatan negara dan hibah yang pertama. Pendapatan negara dan hibah, di sini ada pendapatan dalam negeri yang terdiri dari pajak dalam negeri, terdiri dari PPH ya, pajak-pajak penghasilan ya. Kemudian ada pajak pertambahan nilai PPN, ada pajak bumi dan bangunan PBB, ada bea perolehan hak atas tanah ya dan bangunan BPHTB, ada cukai, ada pajak lainnya. Nah, kemudian ada lagi pajak perdagangan internasional yang terdiri atas yang namanya bea masuk dan tarif ekspor yang ada. Kemudian apa lagi? Ada penerimaan negara bukan pajak. Ada namanya PNBP yang terdiri dalamnya penerimaan SDA ya, sumber daya alam diterima melalui pajak, ini disingkat dengan namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya, yang terdiri dari penerimaan SDA, migas maupun non migas ya, minyak dan gas ataupun non minyak dan gas. Kemudian bagian laba BUMN-nya bagaimana? Kemudian BP penerimaan negara bukan pajak lainnya. Kemudian hibah. Ya, di mana hibah ini dia mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta, baik dari negeri dalam negeri itu sendiri maupun dari luar negeri ataupun dari pemerintah luar negeri. Kemudian yang kedua ada namanya belanja negara. Belanja negara di situ yang berhubungan dengan belanja atas 2 jenis. Ada namanya belanja pemerintah pusat ya. Ini apa? Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat. Baik yang dilaksanakan di pusat maupun dilaksanakan di daerah. Ada namanya dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Belanja pemerintah pusat juga dapat dikelompokkan nih menjadi ada namanya belanja pegawai, ada belanja barang ya, ada belanja modal ya, ada pembiayaan bunga utang ya, ada subsidi BBM dan ada subsidi non BBM. Belanja hibah, ada belanja sosial termasuk dalamnya penanggulangan bencana dan ada belanja lainnya. Itu adalah belanja pemerintah pusat. Kemudian ada lagi yang namanya belanja daerah. Dia meliputi belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah tuh. Untuk kemudian masuk ke dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah sendiri itu dalamnya bisa meliputi ada dana bagi hasil. Mulai dari ada dana alokasi umum, ya, ada dana alokasi khusus, ada dana otonomi khusus dalamnya itu. Nah, ini yang berhubungan dengan belanja negara. Kemudian, bagaimana berikutnya tentang yang namanya pembiayaan APBN ya. Pembiayaan APBN di sini pembiayaannya meliputi berbagai macam hal. Ada namanya pembiayaan dalam negeri ya. Dia meliputi berbagai macam pembiayaan tuh, mulai dari perbankan, mulai dari privatisasi, mulai dari surat utang negara, serta ada namanya penyertaan modal negara. Kemudian ada lagi pembiayaan luar negeri. Meliputi apa? Meliputi adanya penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program ya atau pinjaman proyek. Kemudian ada lagi berikutnya apa? Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri dari atas jatuh tempo atau ada namanya moratorium pembayaran. Itu adalah pembiayaan gitu ya. Kemudian ada lagi namanya DAU. DAU itu dana alokasi umum. Ini adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dengan tujuan apa? Adanya pemerataan atau mengurangi ketimpangan, ya, kemampuan keuangan antar daerah. DAU itu sendiri apa? DAU itu sendiri adalah suatu daerah yang ditetapkan ya atas namanya besar kecilnya celah fiskal. Suatu daerah ada namanya fiscal gap ya, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Yuk kita bahas sekarang lebih mendalam. Tadi dikatakan bahwa DAU ini adalah dananya ditransfer Pak dari pemerintah ke daerah gitu ya. Tujuannya kita bisa membiayai dana-dana di daerah ya, desa ya daerah yang dalam rangka kewajibannya adalah yang dipenuhi oleh pemerintah. Tujuannya apa? Satu, dia punya namanya pemerataan kemampuan keuangan daerah. DAU ini sendiri dia memiliki dalam mengurangi namanya kesenjangan daerah. Daerah yang kaya dan daerah yang miskin atau daerah yang kurang dalam hal kemampuan fiskalnya. Sehingga apa? Sehingga setiap daerah ini dapat memberikan pelayanan publik yang memadai. Yang kedua adalah meningkatkan kemandirian daerah. Daerahnya harus mandiri. Dengan daerahnya mandiri, dia mendorong apa? Mendorong daerahnya untuk menggunakan DAU ini secara bijaksana. Meningkatkan pendapatan asli daerah ya dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat. Ada berbagai macam karakteristik dalam DAU ini. Yang pertama adalah DAU yang tidak tertentu. Kenapa? DAU ini tidak dibatasi dalam penggunaan untuk jenis belanja tertentu dan bisa digunakan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan belanja yang disepakati seperti gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta adanya pembangunan infrastruktur. Kemudian apa lagi? Berdasarkan kebutuhan daerah. Berdasarkan DAU ini dihitung berdasarkan faktor kebutuhan daerah ya. Jumlah penduduk, kemudian luas daerah, dan tingkat kesulitan geografis. Sehingga apa? Kemampuan fiskal daerah, pendapatan asli daerah ini dia bisa diangkat dengan sendirinya. Bagaimana Pak mekanismenya? Nah, mekanismenya nih punya nih dalam hal pengalokasian DAU ini. Yang pertama, pemerintah melakukan dulu namanya perhitungan DAU. DAU dihitung dengan menggunakan formula yang memperhatikan dua faktor. Satu, kebutuhan dasar daerah. Faktor ini lihat jumlah penduduknya, lihat angka kemiskinannya. Yang kedua, kemampuan fiskal daerah. Lihat pendapatan asli daerahnya yang memiliki setiap daerah bagaimana. Ya. Kemudian apa lagi? Penyaluran DAU bagaimana? Penyalurannya adalah setelah dihitung tadi, DAU disalurkan oleh pemerintah pusat kepada daerah setiap tahunnya. Contoh, misal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, DAU bisa jadi digunakan untuk membiayai belanja pendidikan. Rumah sakit di sana kurang Pak, kesehatan bisa. Atau mungkin infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan gedung dan sebagainya di daerah. Kita bisa juga kalau pengembangan infrastruktur bagaimana Pak? Pengembangan DAU juga bisa digunakan untuk pembangunan jalan, untuk fasilitas publik ya, dan proyek pembangunan lainnya. DAU memiliki peran penting ya di dalam mengurangi adanya ketimpangan antar daerah yang mendukung pemerataan pembangunan ya kepada seluruh daerah yang ada. Itu adalah DAU. Kemudian berikutnya ada namanya DAK. Dana alokasi khusus. Bagaimana nih kalau ada dana DAK ini? Ini adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kepada kabupaten, kepada kota ya. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bisa mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan yang namanya prioritas nasional. Ya. Kebutuhan khususnya apa lagi ya? Kebutuhan untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Mendorong percepatan pembangunan daerah ya. DAK termasuk juga ada yang namanya dana perimbangan. Di samping juga ada dana alokasi ya, dana umum tadi. Atau disingkat dengan nama DAU tadi. Nah bagaimana dana DAK ini? Dananya tetap sama ya, ditransfer dari pemerintah ke daerah ya. Yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan ada namanya prioritas nasional di dalamnya itu.
Tujuan DAK itu apa? Bisa pertama, dia mendukung prioritas nasional di daerah. Dia menyalurkan anggaran untuk sektor-sektor penting seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan ya, ada infrastruktur dan lain sebagainya sesuai dengan program strategis nasionalnya. Kemudian yang kedua apa? Mengurangi kesenjangan antar daerah. Dia membantu daerah-daerah yang memiliki keterbatasan anggaran untuk membiayai kebutuhan pembangunan tertentu. Kemudian lagi jenis-jenis DAK nih. Ada DAK fisik. DAK fisik digunakan untuk membiayai pembangunan dan ada namanya rehabilitasi fisik. Seperti ada gedung sekolah, ada puskesmas, ya, ada jalan, ya, ada irigasi, ada infrastruktur atas dasar lainnya gitu ya. Ada lagi dua DAK yang non fisik. Digunakan untuk apa nih? Untuk mendukung kegiatan operasional. Misalnya ada bantuan operasional sekolah, dana BOS ya. Ada namanya bantuan layanan kesehatan. Ada namanya tunjangan guru. Ciri-ciri DAK dalamnya itu dia bersifat lebih spesifik, lebih khusus. Hanya boleh digunakan untuk kegiatan atau sektor tertentu yang digunakan oleh pusat. Kemudian juga bisa berbasis usulan atau evaluasi. Daerah boleh mengusulkan ya kebutuhan DAK-nya dan pemerintah pusat boleh mengevaluasi serta menetapkan besarannya berdasarkan kriteria tertentu. Dikelola secara ketat dan secara transparan ya. Kemudian karena digunakan untuk prioritas nasional, DAK ini diawasi ketat ya. Dalam pelaporannya wajib dilakukan secara berkala. Contoh penggunaan DAK apa? Pembangunan laboratorium di sekolah-sekolah terpencil. Ada namanya rehabilitasi, fasilitas kesehatan di daerah ya, daerah yang 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar di situ. Kemudian lagi peningkatan irigasi pertanian di wilayah tertentu. Artinya, DAK ini sangat penting untuk membantu daerah melaksanakan program-program pembangunan yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh anggaran daerah secara mandiri. Kemudian berikutnya apa tentang asumsi. Bagaimana asumsi APBN? Dalam penyusunan APBN, dia ada yang namanya 7 indikator perekonomian makro di dalam asumsi dasar APBN. Asumsinya apa? Dia proyeksi dan perkirakan merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan pemerintah sebagai dasar ya dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. Asumsi ini yang mencerminkan kondisi ekonomi yang diharapkan terjadi selama tahun anggaran berjalan. Ya kan? Mulai dari contoh asumsi dasarnya, mulai dari ada yang namanya produk domestik bruto dalam rupiah, ada pertumbuhan ekonomi tahunan dalam persen ya, ada namanya inflasi ya, ada nilai tukar rupiah ya per US dollar ya, ada suku bunga SBI 3 bulan dalam persen ya, ada harga minyak Indonesia dalam US dollar per barrel ya, ada produksi minyak Indonesia dari barel per harinya. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan di dalamnya tadi ada yang namanya pendapat produk ekonomi bruto, lihat kelajuannya. Berbicara inflasi, maka terjadi proyeksi tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umumnya. Ada nilai tukar rupiah, tadi dalam hal rupiah per US dollar juga pertukaran ya, antar negara rata-rata nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Gitu. Ada suku bunga SBI tadi selama per 3 bulan ini digunakan sebagai acuan bunga surat utang negara jangka pendek. Ada harga minyak mentah, tadi minyak mentah Indonesia ya, dalam hal ini US dollar per barrel, ini perkiraan rata-rata harga minyak mentah dunia yang relevan bagi Indonesia. Kemudian lagi produksi minyak Indonesia, jadi barel per hari ini adalah target produksi minyak dalam 1000 barel per hari dan gas. Fungsinya apa asumsi APBN ini? Asumsi APBN berfungsi bisa satu menjadikan dasar perhitungan pendapatan dan belanja negara. Ada dasar perhitungannya. Dua, yang menyediakan kerangka ekonomi makro untuk namanya perencanaan anggaran yang ada. Yang ketiga adalah digunakan ya untuk menilai risiko fiskal dan ketahanan anggaran yang ada. Itu yang berhubungan dengan asumsi dari APBN. Ini adalah contoh APBN Indonesia. Ya. Kalau contoh APBN Indonesia
bisa kita ini kan ya, misal jika dalam APBN anggaran misalnya ditetapkan APBN tahun 2025 misalnya pertumbuhan ekonominya 5,2% misalnya, inflasinya 2,8%, plus rupiahnya 2,8% misalnya, plus rupiahnya 15.000 per US dollar, ICP-nya adalah 75.000 US dollar per barel. Nah, maka dengan sendirinya pendapatan negara mulai dari pajak, mulai dari ekspor impor, subsidi dan lainnya itu ini dapat diinikan ya, dijabarkan di dalam APBN Indonesia ke depannya itu mau seperti apa. Gitu. Kemudian berikutnya perkembangan dengan fungsi APBN ini apa nih yang berhadapan dengan fungsi APBN? Tadi fungsi APBN itu sebagai yang namanya pertama adalah alokasi. Ada yang namanya alokasi. Fungsi alokasi adalah fungsi bahwa anggaran negara ini harus diarahkan ya, untuk mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kedua, ada namanya fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran negara ini harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini adalah fungsi stabilisasi yang memiliki makna bahwa anggaran pemerintah ini menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan ada yang namanya keseimbangan secara fundamental di dalam kegiatan perekonomian. Ini banyak hal yang memang ini. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip yang berhubungan dengan penyusunan APBN? Berdasarkan dengan aspek pendapatan, ya, prinsip penyusunan APBN ini ada 3. Yaitu yang pertama adalah intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetorannya bagaimana. Yang kedua adalah intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. 3 adalah penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan dendanya bagaimana. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran ya, ada prinsip penyusunan APBN adalah 1 hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kedua adalah terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan yang ada. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Itu adalah prinsipnya. Ajas penyusunan APBN ini jelas ya, disusun berdasarkan ada yang namanya asas di dalam penyusunan APBN ini. Apa aja yang menjadi asas penyusunan dalam APBN? Yang pertama adalah harus punya namanya azas kemandirian. Ini adalah merupakan azas yang bagaimana dia bisa meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri. Ya. Azas kemandirian ini harus bisa dalamnya itu mengutamakan sumber pembiayaan dari dalam negeri itu sendiri, mulai seperti pajak, ya, ada PNBP, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Yang berikutnya adalah penghematan. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ya. Jadi, setiap pengeluaran negara ini harus digunakan secara hemat, tidak boros, dan tidak menghasilkan manfaat, sehingga dan dapat menghasilkan manfaat maksimal. Anggaran digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan secara nyata, tepat sasaran, dan berdampak langsung. Ya. Kemudian ada lagi namanya penajaman prioritas pembangunan. Jelas nih, harus transparansi. Ada yang namanya proses dalamnya penyusunan dan pelaksanaan APBN ini harus terbuka, harus dapat diakses oleh publik ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi anggarannya nanti akan lebih jelas. Kemudian menitik beratkan pada ajas-ajas dan undang-undang negara. Ada 4 sasaran utama dalam kebijakan fiskal. Yang pertama ada namanya menciptakan stimulus fiskal. Dengan cara apa Pak meningkatkan stimulus fiskal ini? Guna menciptakan stimulus fiskal dengan sasaran penerimaan masyarakat yang lebih tepat. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan administratif ya dan menciptakan mekanisme penyusunan dana
secara transparansi. Ini adalah tentang menciptakan stimulus fiskal. Yang kedua, memperkuat bisnis penerimaan. Upaya memperkuat basis dalam hal ini penerimaan ini ditempuh melalui perbaikan administrasi dan struktur pajaknya. Ada namanya ekstensifikasi penerimaan pajak dan bukan pajaknya, seperti penjualan saham, BUMN, penjualan aset BPPN ya. Itu harus kuat. Yang ketiga adalah mendukung program rekapitulasi perbankan. Upaya untuk menunjang program rekapitulasi ya, karena rekapitalisasi dan ada penyesehatan ya, kesehatan perbankan dilakukan dengan memasukkan biaya ada namanya restrukturisasi perbankan kepada APBN. Ini 4 sasaran. Yang keempat, mempertahankan prinsip pembiayaan yang defisit. Pemerintah tetap harus mempertahankan prinsip untuk tidak menggunakan pembiayaan yang defisit anggaran dari bank sentral atau dari bank-bank di dalam negeri lainnya. Pemerintah tetap mengupayakan pinjaman dari luar negeri yang diperbolehkan dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ya ADB, ya OEC, ECF, ya dan sejumlah negara sahabat secara bilateral, terutama dalam kerangka CGI. Itu yang bisa disampaikan ya di sesi ke-6 ini yang berhubungan dengan pendapatan determinan dari pendapatan nasional. Monggo silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Silakan jika ada pertanyaan boleh raise hand, kalau nggak raise hand boleh diinikan. Oh, Intan Silitonga ada ya berarti ya. Oke, saya rubah ya di presensinya. Monggo silahkan. Karena hari Minggu ya mohon maaf ya karena ganti harinya di hari ibadahnya. Bapak maaf. Intan Tonga. Oke, saya kenapa? Aziza hadir. Tadi Aziza, belum Aziza Alfi. Oke. Muhammad Firman Kosasi ada nggak? Ya Aziza udah saya presensikan ya hadir sama Intan Tonga udah saya inikan hadir. Berarti 1 orang nih. Baik, Firman. Muhammad Firman Kosasi ada nggak? Sok, biar sekalian saya ngebuka adlink. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, ini sudah. Silakan jika ada ini pertanyaan sambil saya ngupload ya, bahannya ya. Sesi 6.
Nanti tugas-tugasnya ini ada di sesi keempat, kelima, ketujuh. Sesi 4, 5, 7. Kebijakan pertumbuhan ekonomi. Teori pembangunan 4, 5. Kebijakan pertumbuhan ekonomi. Tugasnya saya taruh di ini aja ya, taruh di tugasnya, saya taruh di sesinya, sesi ini aja nih. Tugas 1, saya taruh di 5 aja ya, di 4, 5, 6 aja nih. Tugas 1 di sini saya taruhnya. Tugas 1 pengantar ekonomi makro. Ini sesi 4. Kemudian tugas 2-nya di sesi 5. Tugas 2. Tugasnya deadline-nya kita UTS itu di tanggal berapa? Ini pertemuan ke-7 nih. Ini ke-8 minggu tenang. UTS antara tanggal ini nih, tanggal 19 sampai tanggal 24 ya. Berarti deadline-nya saya kasih di tanggal 24 ya. Tanggal 24 pas teman-teman UTS, nanti tugas 23 diselesaikan sampai dengan jamnya 23.59. Tugas 1 tadi harus saya rubah berarti. Tugas 1. Tugas 1. Nih ya, berarti waktunya kita sepakati sampai tanggal 20. Oke, di hari Minggu aja ya. Saya buat di tanggal 25 nih. 25 hari Minggu ya. Sampai jam 23.59. Pas saya buat di ini deh, di akhir ya, di 31 Mei nih. Biar teman-teman waktunya agak panjang setelah UTS. Karena harusnya kemarin saya beri di awal ya. Saya kasih tugasnya sampai 31 Mei. Tugas 1, kemudian tugas 2, saya ubah tanggalnya. Tanggalnya ada di tanggal 31 Mei jam 23.59. Berarti teman-teman bisa punya waktu cukup panjang ya. Punya waktu kurang lebih sekitar 27 hari, 1 bulan ya. Kemudian tugas 3 itu ada di ke-7 ya. Cuma saya taruh di 6 aja ya. Taruh di 6 aja. Ini tugas 3. PE makro. Jadi nggak ada alasan ya, Pak waktunya mepet. Nah ini saya kasih waktunya sebulan. Sampai akhir bulan, sampai tanggal 31. Nah, oke. Ini tugas
1, 2, 3 ini yang baru yang akuntansi kayaknya nih. 1, 2, 3. Nah, ini belum ya. Empat. Ini ya tugasnya, jadi tugas 1, ada tugas 2 dan tugas 3 ya. Jadi tugasnya itu dikumpulkan tanggal 31 Mei 2025 ya. Jadi 1 bulan nih setelah 1 minggu setelah UTS mulai penginiannya. Nah, ini teman-teman bisa mulai mengerjakan deadline pengerjaannya. Ini yang kelas ekonomi juga sama ya, jadi pengasuhannya. Nah, silahkan teman-teman nanti mulai dicoba ya, mulai dikerjakan. Kita minggu depan masih ada di sesi ke-7 ya, nanti sesi ke-7. Nanti kita penyelesaiannya itu di minggu depannya ada minggu tenang, kemudian ada UTS ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Tugasnya udah saya share di Adlink. Cukup, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup ya perkuliahan kita di sesi yang ke-6 ini ya.
Kita tutup bersama-sama dengan ucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya teman-teman dalam kuliah. Jaga kesehatan selalu, jaga semangatnya. Karena ini baru semester kedua ya teman-teman ya. Teman-teman harus memupuk semangatnya sampai dengan finish, sampai dengan semester ke-8 ya. Kemudian teman-teman selesai menyelesaikan seluruh administrasi akademik, biar teman-teman tidak sia-sia kuliahnya sampai dengan selesai. Tetap semangat. Selamat weekend ya, selamat liburan ya. Monggo silakan dilanjutkan ya, karena ini adalah kelas tambahan ya, kelas pengganti di minggu kemarin ya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan ya, di hari Sabtu ya, di jam 8 pagi ya, jam 10.30 ya, di minggu depan. Terima kasih, kita tutup bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.